Usai timnas Indonesia dikalahkan oleh timnas Uzbekistan pada laga semifinal semalam, maka timnas Indonesia secara resmi gugur dari perebutan piala dan akan bertanding kembali untuk memperebutkan posisi 3 terbaik pada perebutan juara ketiga Piala Asia yang digelar pada tanggal 2 Mei besok. Timnas asuhan Coach Sintayong tersebut akan berhadapan dengan timnas Irak yang juga gagal menembus babak final setelah mendapatkan kekalahan atas timnas Jepang. Tentunya Coach Sintayong dan juga para pemain memiliki ambisi untuk mengamankan asa mereka tampil di Olimpiade Paris 2024. Sebab jika timnas Indonesia dapat memenangkan perebutan juara 3 ini, maka timnas Indonesia akan masuk ke dalam putaran final Olimpiade Paris dan akan satu grup bersama dengan timnas Argentina. Sementara itu, jika skuad Garuda kembali harus menelan kekalahan pada laga ini, maka timnas Indonesia harus kembali melakukan satu pertandingan penentuan melawan wakil dari Afrika pada 9 Mei yang akan datang. Akan tetapi melawan timnas Irak besok, skuad Garuda tidak akan diperkuat oleh kapten kesebelasan mereka setelah Rizky Ridho dipastikan absen karena kartu merah. Sementara itu timnas Indonesia juga tetap diuntungkan mengingatkan skuad Garuda mendapatkan amunisi tambahan dengan kembalinya Rafael Struijk ke dalam pertandingan. Tentu Coach Sintayong harus kembali meracik kedalaman skuad yang kini dirinya miliki. Mengingat pada pertandingan kemarin para pemain tidak dapat berfungsi dengan baik sehingga permainan terkesan berjalan di tempat dan tidak bisa mengembalikan keadaan selama 90 menit penuh. Dan berikut ini merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Coach Sintayong pada laga antara timnas Indonesia melawan timnas Irak pada laga perebutan juara 3 di Piala Asia U23 Qatar 2024. Pada pertandingan perebutan posisi 3 terbaik besok, Coach Sintayong berkemungkinan besar akan menggunakan formasi dengan memasang 3 pemain belakang, 4 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper akan kembali diisi oleh Hernando Ari. Hernando dipastikan akan kembali memperpanjang jam terbangnya bersama timnas Indonesia. Meskipun pada laga kemarin dirinya harus menerima 2 bola yang lewat dari garis mistar gawang, namun nampaknya Coach Sintayong masih memiliki kepercayaan untuk kembali memasangnya pada laga perebutan juara ketiga melawan timnas Irak. Sebelumnya, Hernando Ari memang tampil sangatlah baik pada setiap pertandingan yang dirinya lakoni di ajang ini. Bahkan Hernando sudah 2 kali keluar sebagai pemain terbaik pada 2 laga penting saat timnas Indonesia berhadapan dengan timnas Australia dan juga timnas Korea Selatan. Tentu pada laga penting melawan timnas Irak besok, Hernando Ari diharapkan dapat kembali menunjukkan performa maksimalnya dan dapat menjaga asa dari timnas Indonesia untuk bisa lolos ke putaran final Olimpiade Paris 2024. Sedangkan pada posisi pemain belakang, Coach Sintayong secara resmi akan mengubah susunan pemain yang dirinya miliki. Dengan hilangnya Rizky Ridho pada pertandingan melawan timnas Irak akibat kartu merah, menjadi Coach Sintayong tidak memiliki pilihan selain memasang nama-nama seperti Justin Hubner, Komang Teguh, dan juga Muhammad Ferrari. Meskipun tidak tampil bersama kapten kesebelasan, namun 3 pemain belakang yang akan dipasang oleh Coach Sintayong juga memiliki kualitas yang tidak kalah dengan hadirnya Rizky Ridho. Ketiganya sama-sama memiliki jam terbang yang sudah cukup untuk bisa tampil pada tempo permainan tinggi yang akan tersaji pada laga melawan timnas Irak. Dan kemungkinan besar Justin Hubner akan menggantikan peran dari Rizky Ridho, yaitu dengan sering maju keluar dari posisinya untuk melakukan variasi penyerangan. Sementara itu Muhammad Ferrari akan berperan sebagai pemain belakang yang berada di posisi sayap sebagaimana peran normalnya saat dimasukkan di dalam pertandingan. Tentu akan terdapat banyak evaluasi dan juga tugas yang perlu dirinya jawab untuk memperkokoh pertahanan dari timnas Indonesia. Dan Komang Teguh akan kembali berperan sebagai pemain yang bergerak tanpa bola dan akan menjadi senjata berbahaya melalui situasi bola mati yang nantinya akan didapatkan oleh skuad Garuda. Fajar Faturrahman. Coach Sintayong nampaknya belum bisa mendapatkan opsi terbaik pada sisi sayap kanan dari timnas Indonesia. Pada setiap pertandingan yang terjadi di dalam pagelaran Piala Asia U23 ini, posisi sayap kanan pertahanan menjadi posisi yang paling sering dieksploitasi oleh tim lawan. Dan nampaknya Coach Sintayong tidak memiliki opsi lain selain memasang nama Fajar Faturrahman sebagai opsi terbaik di dalam posisi ini. Meskipun pada beberapa pertandingan terakhir Fajar Faturrahman seringkali melakukan kesalahan, dirinya harus segera membenahi cara permainan dan selalu mengikut instruksi yang akan diberikan oleh tim pelatih. Sebab jika timnas Indonesia terus-menerus diserang oleh tim lawan melalui sektor sayap kanan, ini menjadi satu hal yang akan sangat berbahaya bagi skuad Garuda. Oleh karenanya Fajar Faturrahman harus dapat tampil maksimal untuk bisa mengamankan posisinya di dalam lapangan dan memberikan kontribusi maksimal di dalam pertandingan. Pratama Arhan.
Sama dengan posisi sayap kanan pertahanan, Coach Sintayong juga tidak memiliki opsi lain pada posisi ini dengan selalu memasang nama Pratama Arhan di setiap pertandingan yang dilakoni oleh Timnas Indonesia. Pemain asal Suwon FC tersebut menjadi nama pemain yang tidak tergantikan di dalam ajang ini dan selalu tampil selama 90 menit penuh. Meskipun begitu, sejauh ini Pratama Arhan menjadi pemain yang cukup berkontribusi bagi Timnas Indonesia. Melalui kemampuannya dalam melakukan umpan silang dan juga pergerakan yang menusuk membuat Timnas Indonesia beberapa kali dapat menciptakan peluang yang berbahaya. Selain itu, lemparan jauhnya yang semakin efektif juga membuat keuntungan yang signifikan bagi proses penyerangan Timnas Indonesia. Sehingga sudah tentu pada laga melawan Timnas Irak pada hari Kamis besok, Coach Sintayong akan kembali menurunkan sang pemain sejak menit awal pertandingan dimulai. Nathan John berkemungkinan besar akan menjadi sosok kapten kesebelasan Timnas Indonesia pada laga terakhir mereka di ajang ini melawan Timnas Irak. Hal tersebut tak lepas dari absennya Rizky Ridho yang pada laga melawan Timnas Uzbekistan mendapatkan ganjaran kartu merah. Tentu peran dari Nathan John memang sangatlah berdampak pada performa permainan skuad Garuda secara keseluruhan. Hadirnya pemain cerdas dalam pemahaman taktik akan menjadi kunci dari skema penyerangan maupun pertahanan Timnas Indonesia. Dan hal tersebut ada di dalam permainan dari seorang Nathan John yang dapat tampil maksimal dalam memainkan perannya di dalam lapangan. Sehingga sudah tentu Coach Sintayong akan memberikan kepercayaan kepada dirinya untuk mengemban tugas sebagai seorang kapten pada laga berat besok melawan Timnas Irak. Dan diharapkan Nathan John dapat memberikan kontribusi yang maksimal baik dalam penciptaan gol maupun kepemimpinannya yang efektif di dalam lapangan. Ivar Jenner, pemain muda asal FC Utrecht kini semakin matang dalam perannya sebagai jenderal lapangan tengah. Ivar Jenner pada 5 laga terakhir memang tidak sering membantu secara langsung penyerangan Timnas Indonesia. Hal tersebut terjadi sebab Nathan John memiliki peran tersebut dan terbukti jauh lebih efektif dibandingkan dengan peran yang sebelumnya dirinya mainkan. Sehingga Ivar Jenner pada 5 laga terakhir jauh lebih kepada tugasnya sebagai pengatur tempo jalannya pertandingan. Selain itu, pemain yang satu ini juga terbilang sangat baik sebagai penghubung antar lini yang membuat serangan Timnas Indonesia jauh lebih terstruktur. Sehingga pada laga melawan Timnas Irak yang akan digelar pada Kamis besok, nama Ivar Jenner dipastikan akan mengisi pos gelandang dari Timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand, meskipun akan kembali ditaruh sebagai pemain sayap penyerangan, namun peran Marcelino sebagai pemain tanpa posisi akan kembali digunakan oleh Coach Sintayong pada laga perebutan juara ketiga melawan Timnas Irak. Marcelino sejauh ini menjadi sosok pemain yang cukup diperhitungkan dengan skill individu maupun kemampuan kerjasama tim yang sangat baik. Pada laga sengit melawan Timnas Uzbekistan di babak semifinal kemarin, Marcelino tetap dapat menunjukkan kualitasnya meskipun belum bisa menciptakan keunggulan yang berarti bagi penyerangan Timnas Indonesia. Akan tetapi pergerakan tanpa bolanya yang sangat menyeluruh akan sangat dapat membantu para pemain lain untuk memperlancar skema penyerangan yang tengah dibangun. Marcelino akan menjadi sosok berbahaya dan juga kunci bagi kreativitas serangan dari Timnas Indonesia pada laga melawan Timnas Irak yang akan datang. Sehingga tentu Coach Sintayong akan kembali memberikan jam terbang kepada pemain muda yang satu ini untuk kembali menunjukkan kualitasnya di dalam lapangan. Witan Sulaiman, pemain asal Bayangkara FC yang saat ini tampil apik pada Piala Asia U23 berkemungkinan besar akan kembali digunakan oleh Coach Sintayong sebagai sektor sayap penyerangan Timnas Indonesia. Meskipun performanya masih belum bisa konsisten pada ajang ini, namun peran dari Witan Sulaiman akan sangat berarti pada kerjasama tim yang berhasil dia tunjukkan di dalam lapangan. Witan merupakan sosok pemain sayap yang senang dengan cara permainan umpan dekat. Sehingga sudah tentu rekan setimnya harus menyadari hal tersebut untuk bisa mengeluarkan potensi maksimal dari seorang Witan Sulaiman. Pada laga melawan Timnas Jordania, Witan Sulaiman juga bisa tampil sangat baik dengan memberikan 1 gol dan juga 1 assist bagi Timnas Indonesia. Sehingga sudah tentu pada laga melawan Timnas Irak, diharapkan performa semacam itu dapat kembali terlihat mengingat Timnas Irak juga berasal dari tim Timur Tengah. Rafael Struijk, setelah absen pada 1 pertandingan akibat akumulasi kartu kuning, kini para pendukung sepak bola sangat menyadari peran krusial yang dimiliki oleh sosok Rafael Struijk. Rafael Struijk nyatanya memiliki peranan yang sangat penting bagi Timnas Indonesia. Pemain asal Adon Den Haag tersebut berperan sebagai pemain pertama yang akan memutus serangan lawan saat bola masih berada di dalam area lawan. Hal tersebut terbukti sangatlah efektif dan membuat Timnas Indonesia seringkali menguasai jalannya pertandingan. Rafael Struijk memiliki kecerdasan dalam melakukan pengolahan bola sehingga dapat memberikan kesempatan yang maksimal dalam proses penyerangan Timnas Indonesia.
Selain itu, pada laga terakhirnya melawan timnas Korea Selatan, Rafael Struijk juga sudah mulai menunjukkan ketajamannya yang akan berpengaruh pada kepercayaan dirinya di dalam lapangan. Ini akan menjadi modal yang sangat berharga bagi sang pemain untuk bisa menjadi ujung tombak tajam bagi timnas Indonesia pada laga penentuan skuad Garuda menciptakan sejarah dengan tampil untuk pertama kalinya di dalam pagelaran Olimpiade. Itulah tadi merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Coach Sintayong pada laga antara timnas Indonesia melawan timnas Irak pada laga perebutan juara 3 di Piala Asia U23 Qatar 2024. Jangan lupa tulis pendapat kalian.